Yang tentang dia mengatakan inilah hidup yang kekal di Yohanes 17 ayat 3 itu, dan seterusnya itulah Yesus yang sama dengan Isa dalam Al-Quran. Ya betul Bang, artinya poinnya dia mengajarkan penyembahan kepada satu Allah saja Bang, bukan menyembah kepada dirinya. Nah teman Kristen menyembah Yesus yang lain, bukan yang sama dengan Isa alaihissalam. Dia menyembah kepada Yesus yang lain, yaitu Yesus yang dijadikan Tuhan. Begitu Bang? Bagaimana Yesus yang lain? Yesus yang lain yang mana lagi? Jadi kalau abang bernarasi bahwa Yesus itu berasal dari sperma dan benih ilahi, sperma dan segala macam, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus yang di Yohanes 17 itu sama dengan Isa, berarti Anda mau mengatakan bahwa Isa juga berasal dari sperma. Ya baik, ya itu saya bilang. Yang tadi itu, yang diklaim Yesus ini adalah 100% manusia, adalah 100% ilahi, adalah Yesus yang diimani oleh teman-teman Kristen ya. Itu pasti udah tidak bisa dibantah, dan saya tidak menolak iman Anda. Abang, begini, tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah, tapi dia sepenuh Allah dan sepenuhnya manusia, karena itu memang ada ayatnya. Oke, baik. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab itu bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Tidak ada 100% itu. Tapi kalau dia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, ada. Oke, baik. Jadi saya tadi sebenarnya kalau Anda mengikuti dari awal, saya kan mengutip atau narasi dari teman Kristen bahwa Yesus ini adalah 100% ilahi dan 100% manusia. Dan ada juga, saya bilang tadi kalau Anda menyimak, ada yang menyebut juga Yesus ini adalah sepenuhnya ilahi atau sepenuhnya manusia. Terserah ya, yang mengatakan 100% atau ini. Tetapi saya ingin menyampaikan, saya mengajari ke teman-teman Kristen, apa sih dasar ayatnya? Kalau Yesus ini 100% ilahi, 100% manusia, atau sepenuhnya ilahi atau sepenuhnya manusia. Nah, Oten kan ditanya suka pelangap-pelongo. Makanya saya ingin membantu teman-teman Kristen, karena saya satu teman dengan teman Kristen yang satu NKRI. Cara menjawab Utslim itu gunakan Matius 1:18 tadi dengan Matius 19 gitu loh Bang. Begini, abang kan mengframing itu bahwa sperma di dalam ayat Alkitab itu tidak ada kata sperma di situ. Begitu, jadi abang jangan tambah-tambah, ya apa yang tertulis di situ saja yang abang ini sampaikan. Kalau abang mengatakan sperma, tidak ada kata sperma di dalam Alkitab. Begitu. Sebenarnya abang kalau tidak ada juga ayat Alkitab yang mengatakan bahwa ya Yusuf berhubungan dengan Maria, tidak ada itu asumsi abang saja. Kalau abang bisa menunjukkan bahwa ayat Alkitab itu menunjukkan bahwa menuliskan bahwa Yusuf berhubungan dengan Maria, ya silakan kalau abang bisa membuktikan itu. Oke, baik. Jadi Bang, tadi kalau abang ikuti narasi saya, narasi Bible ya. Kalau tadi di Matius 1:25 dikatakan Yesus tidak berhubungan dengan Yusuf. Nah, ini penghujatan menurut saya. Karena ini ayat penghujatan. Kenapa? Seakan-akan bahwa di sini menjelaskan Yusuf maupun Bunda Maria adalah orang-orang terkutuk. Ya kan? Kenapa saya bilang sesuai, karena saya tahu bahwa Yusuf maupun Bunda Maria adalah orang-orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Sama halnya dengan Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Nah, dia tidak mungkin tidak tunduk kepada hukum Taurat, hukum yang datang dari Bapaknya, dari Allah, dari Tuhan. Seperti itu. Makanya dikatakan, ketika dikatakan di Matius 1:19 bahwa Bunda Maria adalah istri dari Yusuf. Yusuf beristrikan Bunda Maria. Kan begitu. Nah, apa? Suami istri ini apa? Dalam hukum Taurat, kewajiban dari suami itu beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini kewajibannya suami istri. Kan begitu. Abang mulai lari-lari. Abang. Terus gimana nih Bang? Mau dilanjut? Abang, kalau abang mau mengatakan bahwa Yesus itu hubungan dari sperma, abang juga menentang tentang Al-Quran Anda di surat
Al-Anbiya 291. Begitu abang akan menentang itu karena abang mengakui juga bahwa Isa dan Yesus yang di dalam Alkitab itu orang yang sama, cuma diceritakan berbeda. Begitu. Oke, itu aja. Iya. Ya, saya bilang gini bang. Tadi kan saya sampaikan kalau ya Isa Al-Masih alaihissalam ini saya bilang dalam Al-Quran ini jelas berbeda dengan yang diimani oleh teman-teman Kristen. Di Islam bahwa Bunda Maria sehingga wafatnya itu tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah nikah. Dia perawan suci. Dia itu perbedaannya, makanya saya bedakan tidak sama dengan Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa alaihissalam ini ada ibunya adalah manusia suci, ya, seorang wanita suci yang disucikan Allah, yang tidak pernah disentuh laki-laki, apalagi nikah suami istri. Itu maksudnya bahwa tidak sama. Jadi dia pure bahwa Isa alaihissalam itu memang datang dari kehendak Allah, ya, kehendak Tuhan. Makanya di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan inilah silsilah Isa alaihissalam. Tidak ada silsilah. Karena kalian tidak bisa bantah tentang kehebatan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Dia itu tidak bisa dikatakan bersilsilah. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham seperti di dalam Kristen. Tidak ada seperti itu. Karena dia pure. Kehendak Allah yang diberikan kepada Bunda Maria sehingga dia lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki, apalagi sperma. Nah, teman-teman Kristen malah dia bersilsilah kepada Yesus, kepada Daud, Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah Yakobus melahirkan Yusuf suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Tidak ada seperti itu kita. Beda. Nah, kemudian saya bilang tadi, itulah yang di dalam Kristen ketika ditanya Yesus ini adalah 100% manusia, 100% ilahi, sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia, nih ditanya pelangak-pelongo. Nah, saya bantu bahwa itu memang di ayat tidak ada yang pelongo tentang ayat itu. Ayat itu memang ada. Bukan ayatnya yang pelongo, bukan orangnya, Bang. Orangnya, Bang Ampi. Oke, lanjut. Iya, jadi di sini maksudnya orang yang mana? Jadi abang jangan, maksudnya kalau ayat itu memang benar ada. Makanya orang Kristen meyakini bahwa dia memang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Oke, silahkan gini bang. Saya sedikit lagi pakai ayat ini bang. Saya pakai ayat ini. Saya ajari teman-teman Kristen yang pelangak-pelongo. Mungkin abang tidak termasuk yang pelangak-pelongo. Anda cerdas ya. Tetapi nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya Kristen ini pelangak-pelongo, malah 100% ilahi, 100% manusia. Nah, ini datanya bang. Di Matius 1:18 ini Yesus dari Roh Kudus. Berarti dia 100% ilahi. Nah, dia dari Roh Kudus. Nah, di ayat berikutnya, jangan comot-comot ayat, ada berikutnya 18 ke 19. Nah, di 19 lah, inilah Yesus ini 100% kedagingan, 100% manusia, yaitu dari sperma Yusuf. Ada apa kok gampang Tidak ada sperma di situ, abang jangan berasumsi. Mana spermanya? Moderator, masa sperma situ kan? Moderator, masa saya harus ayatnya kayak berapa? Mana? Oke, baik. Ada tulisan sperma di situ ya. Baik ya. Matius berapa tadi? Ini nih. Oke, jadi gini teman-teman. Kan Kristen ini kalau ditanya mana datanya 100% manusia, 100% ilahi. Kan saya ini temannya Kristen bang, satu NKRI. Saya membantu teman-teman Kristen ini jangan pelangak-pelongo. Jawab aja, datanya ada, saya bilang. Uclim ini suka nanya-nanya. Nah, kalau 100% ilahi, saya bacakan ayatnya nomor 18. Sebentar ya bang ya. Nah, supaya dikondusif ya. Di sini tentang keilahiannya saya bilang, Uclim ini jawab aja. Bang Juma kalau tanya jawab, saya bilang. Ini saya kasih data bocorannya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, nah masih bertunangan nih, belum kawin, dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mana nih? Dari Roh Kudus. Nah, ini keilahiannya bang.
Karena dia waktu itu belum bertunangan, masih bertunangan, belum nikah nih, belum menjadi suami istri Yusuf. Nah kan belum disentuh nih. Nah, selama Yesus ini dalam kandungan dalam kandungan Bunda Maria, dia nikah juga dengan Yusuf. Nah, ini di ayat berikutnya. Matius 1:19. Sabar dulu Bang, saya bacakan firman Tuhan. Jadi jangan dipotong-potong, nanti Tuhan marah loh ya. Di Matius 1:19 ini tentang kedagingannya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, yang tidak mau mencemar. Aduh, sabar dulu lah. Ini dibacakan firman Tuhan, nanti Abang ini makanya tadi Abang nanya ayatnya belum tahu. Sekarang udah makanya. Maka saya kasih tahu di ayat berikut ini kan 18, 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini suami istri, Bang. Suami istrinya apa, Bang? Tidak mungkin suami istri selama 9 bulan hanya dia korek-korek pakai jari tengah. Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin. Karena apa? Karena apa? Saya ada alasan. Karena dalam pernikahan atau perkawinan, tujuan pernikahan atau perkawinan dalam Bible ini apa? Dalam upacara pernikahan Allah berfirman mereka menjadi satu daging. Dalam pernikahan dalam Bible ini ya, suami istri harus saling mengenal dan menyatu, bekerja sama, mengusahakan dan memelihara taman sesuai dengan rencana kehendak Allah, membagi seksualitas dengan pasangannya, memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi Kristus dan melayani Tuhan. Nah, ini tujuan pernikahan dalam Bible. Makanya di sini ada pembagian seksualitas, nggak masalah dong, Bang. Masa cuma dipakai jari tengah doang selama 9 bulan? Nggak mungkin, Bang. Abang, makanya Abang baca dulu ke bawah 20 sampai 21 itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat nampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, janganlah engkau Lanjut Bang. Saya sudah baca Bang, sampai 25 sampai ini saya baca. Lanjut Bang. Bang Felix di mute dulu Bang Felix. Lanjut Bang Ampi. Ini dari tadi saya mute. Oke. Bang Ampi. Lanjut Bang. Bang Ampi, lanjut Bang Ampi. Bang Ampi dari tadi nggak nyambung. Nggak nyambung yang Bang Baal bawa kemana, dia kemana? Mimpinya Yusuf dan Daud. Sabar dulu. Tadi nggak ada suaranya yang tadi Bang Ampi. Oke, lanjut. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi ini mereka belum menjadi suami istri, makanya dikatakan janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dia memang tidak ada hubungan sperma di situ, abangku. Aduh, oke, baik. Carikan ayatnya bahwa memang ada hubungan, ada sperma di situ. Oke, baik. Makanya jangan dipotong ya, supaya kita sebenarnya saya temanku juga sudah bawa ayat bahwa ayat apa? Oke, kita lanjut ya, boleh ya, jangan dipotong. Ini firman Tuhan, nanti Tuhan marah lo ya. Jadi mendengar firman Tuhan ini harus dengan hikmat ya. Jadi ada harus ada Roh Kudus gitu, jangan hikmat, jangan dipotong-potong. Saya sebenarnya teman dengan Anda ini. Usil ini suka bertanya, saya kan begitu. Nah, jawab dengan Matius 1 dengan 18, 19. Anda bertanya, di situ tidak ada sperma. Nah, saya bilang begini. Kita makanya Bible, kitab suci ya, baik kitab Hindu, kitab Buddha, Kristen, Al-Quran sama. Ayat dengan ayat ini saling menjelaskan, tidak boleh kontradiksi, ya, saling menguatkan. Di sini ada suami dan istrinya, makanya Yusuf mau menceraikannya. Kalau belum nikah ngapain disebut suami istri dan mau menceraikannya? Nah, ini yang saya bilang Anda ini makanya harus banyak mendengar. Kata menceraikan itu apa? Kata menceraikan itu berasal dari bertunangan tadi. Alah, masa tunangan cerai? Inilah teman-teman. Makanya Anda ini tidak paham. Sabar dulu lah. Anda ini tidak paham.
Bang Laskar tunggu sebentar ya, nyimak dulu nih antara Bang Ampi sama Bang Baal. Nanti Bang Laskar boleh sama Bang Felix. Oke, lanjut Bang Baal. Ini ya, kalau inilah makanya teman-teman lebih banyak mendengar. Kalau di kalau belajar ini public speaking itu kita dikatakan 80% mendengar dan 20% berbicara. Nah, Anda tuh kalau ingin belajar ya berdiskusi begini banyak mendengar. Karena saya ini sedang membantu Anda menjawab uclim-uclim. Terutama kalau Bang Juma ini Kristus kan. Oh, makanya banyak yang mau alat Saya tidak gitu kan. perlu Di Saya sini tidak perlu kalau kau menjelaskan seperti ini saya tidak mau mendengar karena di sini tidak ada kata-kata yang seperti yang abang ada sampaikan. apa yang saya sampaikan itu Tidak ada kata apa? sperma di sini. Makanya saya mau sampaikan Anda ini bagaimana? Aduh, saya mau sampaikan sini. Di Iya, sini, Bang Ampi. nah, Silakan, Bang di Baal. sini umat Kristen percaya, setuju dengan saya. Oh, tadi juga Bang Adi percaya, setuju nih, aku rasa Mbak Al, di sini adalah Yesus 100% ilahi karena sepenuhnya ilahi dari Roh Kudus. Nah, betul, karena Yesus ini dari Roh Kudus atau dari Allah, makanya dipanggil anak Allah kan begitu, gampang kok. Nah, kalau ditanya tentang kemanusiaannya, ini berlanjut ke ayat 19. Di sini ada suaminya, ada istrinya, dan ada kata menceraikannya. Tidak mungkin ada proses penceraian kalau mereka tidak suami istri. Gampang kok bahasa Indonesia. Gampang. Nah, kemudian di mana ada sperma? Nah, di sini kalau ayat 25 ya, kalau Anda baca Matius 1 ayat 18, Matius 1 nomor 25, di sini dikatakan Yusuf tidak melakukan hubungan biologis dengan Bunda Maria sampai dia melahirkan. Ini ayat itu menurut saya, nih kajian ilmiah saya, ini penghujatan. Penghujatan. Seakan-akan bahwa Yusuf, sabar dulu Bang, seakan-akan Yusuf dengan Bunda Maria ini orang yang tidak sehat, yang tidak normal, dia tidak punya keinginan biologis. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau dia tidak berhubungan, berarti Bunda Maria atau itu ibunya Yesus ini ibunya yang terkutuk. Tidak mungkin Yesus dilahirkan dari ibu yang terkutuk. Karena apa? Proses perkawinan ini sesuai di perjanjian lama, di kitab Taurat, itu dianjurkan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Inilah tujuan perkawinan. Beranak cuculah dan bertambah banyak, ini kitab Taurat. Nah, kemudian kalau Bunda Maria dan Yusuf tidak melakukan itu, 9 bulan hanya pegang-pegang pakai jari tengah, kan tidak mungkin, itu menghujat. Nah, Yusuf maupun Bunda Maria harus melakukan ini. Karena apa? Di Ulangan 27:26, terkutuklah orang yang tidak menapati perkataan hukum Taurat. Dengan perbuatan, terkutuk Bunda Maria. Tidak mungkin. Kalian sedang menghujat ini kalau tidak mengatakan ada berhubungan. Karena tujuan pernikahan atau perkawinan menurut gereja di sini ya, tujuan pernikahan dalam Bible ini ya, apa di sini? Dalam upacara pernikahan Allah berfirman mereka menjadi satu daging. Nah, tujuan perkawinan. Nah, Yusuf dengan Bunda Maria ini kawin menjadi satu daging. Kan di sini dikatakan dalam Bible nih saya bacakan ya, dalam pernikahan suami istri dalam pengajaran Bible ya, saling mengenal dan menyatu, bekerja sama, mengusahakan memelihara taman sesuai dengan rencana kehendak Allah, membagi seksualitas dengan pasangannya, memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi Kristus dan melayani Tuhan. Di sini tujuan pernikahan ini beranak banyak. Bagaimana bisa beranak banyak? Ya harus membagi seksualitas. Masa jari tengah doang? Nggak mungkin lah. Nah, itu kan rasional. Makanya orang Kristen, orang Muslim ini, umat Muslim ini kan cerdas-cerdas, kritis. Kalian menjawab harus kritis. Nah, inilah datanya. Nah, di mana spermanya? Kalau Anda ingin tahu sperma Yusuf ada di sana, jangankan sperma Yusuf, Bang. Sperma Roh Kudus juga ada. Saya sudah sampaikan, sperma Yusuf di mana? Di sini, Bang. Menurut Paulus nih, baca. Saya harus percepat karena saya mengulang ketiga kali. Nih, tambah saja. Sabar dulu, Bang. Ini sperma kan tanda ada bertema. Roma 1 ayat 3. Kita berbicara tentang kedagingan. Sperma berarti bicara daging, Bang ya. Ingat, bicara kemanusiaannya. Sepenuhnya manusia, 100% manusia. Di mana? Di Roma 1 ayat 3. Ini tentang anaknya. Nah, anaknya siapa di sini? Yesus. Yang menurut daging. Mana sperma? Mana spermanya? Iya, sabar, Bang. Makanya nih firman Tuhan jangan dipotong-potong. Menurut
Paulus tentang anaknya, tentang Yesus yang menurut daging. Oh, kita bicara daging nih, tentang manusianya. Diperanakan dari keturunan Daud. Nah, Spermanya mana, Bangku? Bagus. Tadi kau jelaskan tidak ada kata sperma di situ. bagus. Jadi kita bagus. Dan spermanya ini sedang saya menjawab sebenarnya. Cuman Anda terlalu nafsu, defend atau artinya mental block. Anda mau menolak dulu sebelum Anda paham. Sebenarnya Anda jangan open mind dulu, buka mindset dulu, buka. Tidak, dari tadi abang jelaskan terlalu panjang ini, saya sudah pahami. Di mana ke yang sperma itu? Baik. Itu dari Nah, tadi. oke, di mana spermanya? Kita cek. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Matius 1 nomor 16, Yakobus memperanakan Yusuf suami Bunda Maria dan melahirkan Yesus Kristus. Ini makanya dikatakan Yesus keturunan Daud karena anak dari Yusuf, ya. Kemudian di sini mana spermanya? Mana spermanya? Kata secara silsilah. Sabar dulu. Berarti dia harus memperanakannya lewat sperma. Sabar dulu. Dan tambah framing. Mana sudah panjang lebar dari tadi. Mana spermanya? Kita coba cek. Berarti Anda menolak. Sebentar, ini masih mau dijelasin. Ini masuk poinnya nih. Sebentar, ini belum sampai. Pasti ada. Saya sudah baca tadi. Oke. Sudah baca kan? Ini sudah mendengar, cuman ini terlambat nih. Makanya Bang Adi ini sudah nggak bisa berkutik karena tadi. Iya katanya bilang. Di Roma 1 ayat 3. Maksudnya begini, sudah menjelaskan terlalu panjang dari tadi. Mau dipotong terus. Ini bukan untuk Bang Ampi aja, ini untuk yang di bawah edukasi, Bapak. Jadi ini harus tidak ada edukasi yang macam begini, tidak ada kata sperma di situ. Nah, ini ada datanya, Pak. Anda menolak Bapak diam Al-Quran, dulu, Bapak Al-Anbiya kan kuliah, 91. Jadi di sini sampai akhir dijelaskan dulu Bang Bal sebentar. Oke, di mana spermanya? Nah, ini saya bilang di Roma 1 ayat 3. Dikatakan Yesus ini anak keturunan Daud dari Yusuf. Yusuf ini siapa tadi itu? Suaminya Bunda Maria. Nah, kita cek apa itu keturunan. Di sini kita cek ke original text. Roma 1 ayat 3 di sini dikatakan keturunan Daud. Nah, kalau kalian di original text kalian tarik ke bawah, di sini keturunan Daud. Kita klik di sini, apa itu keturunan? Maka kalian akan muncul di sini apa? Roma 1 ayat 3 ini apa? Sperma. Terjawab ya. Di dalam Alkitab itu. Jadi terjawab ya. Tadi di mana sperma? Yaitu sperma Yusuf. Tidak ada. Ini Roma 1 ayat 3. Mana di dalam Alkitab tadi? Di dalam Alkitab. Ini Roma 1 ayat 3 ini. Roma 1 ayat tidak, kau bawa ke sana tentang sperma ini. Keturunannya jelas. Kalau bawa ke keturunannya memang tulisannya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Berarti jelas ya. Berarti jelas ya. Kalau kau bawa kata keturunan, pasti bawa tetap terjemahannya itu sperma. Tapi kau bawa di ayat yang tadi yang ditulis di mana? Jadi terjawab ya, di mana sperma? Ini Yusuf ini saya bilang menurut Matius 1. Ini sperma itu kau bikin-bikin, tidak ada tulisan. Oh, kata saya. Kata saya. Kau yang bikin-bikin. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Bahwa di sini menjelaskan dan memframing karena tidak ada dalam Alkitab itu tentang sperma. Ini bacanya apa nih? Karena kau sudah bawa ke kata keturunan. Loh, begitu. Memang tulisannya begitu. Memang tulisannya tidak begitu. Tidak ada di dalam Alkitab itu tentang sperma karena apa? Kehamilan Bunda Maria itu memang benar-benar dari Roh Kudus. Iya, dan Anda kan disebut daging di situ karena memang dia menjadi manusia. Iya, jadi dagingnya hubungan sperma di situ. Anda ini dibohongi. Jadi kamu membantah ayat Al-Anbiya 91 ini. Apa lagi Al-Anbiya? Bukan yang menjadi daging. Nah, itu betul daging. Berarti kalau makanya teman-teman. Itu juga hasil dari sperma. Makanya kalau Anda sebenarnya harus ikut Al-Quran. Saya jangan ikut Bible. Yang harus ikut kalau dari Bible itu dari sperma. Ini sudah dicatat sebelum. Kalau dari Bible, nyerocos terus nih ngomong sendiri. Jadi gini teman-teman. Kau yang nyerocos dari tadi, saya kesempatan untuk bicara. Saya bicara kau potong. Silakan bantah. Kalau bukan sperma ini apa? Tulisannya apa nih? Gitu. Silakan. Ini sperma lo jelas lo. Bawa ke kata. Nyerocos saja. Ditunjukkan sperma dia bilang bukan sperma. Oke,
Oke, Bang Ishak. Halo? Coba bantah. Ya, coba bantah apa yang tadi nyimakan dari tadi kan? Nah, jadi kita kembali ke Matius tadi pasal 1 ayat 19, baca dari Matius pasal 1 hingga ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 supaya kita pahami ayat itu benar-benar. Oke, jadi langsung aja ya, di ayat 25 dikatakan Yusuf dengan Bunda Maria tidak melakukan hubungannya sampai Yesus dilahirkan, betul ya? Seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu adalah ayat penghujatan. Penghujatan bagaimana, Pak? Oke, baik. Karena ini akan bertentangan dengan ayat lain. Sedangkan dalam kitab suci yang diimani semua agama, Hindu, Buddha, dan maupun Kristen maupun Islam, ayat dengan ayat tidak boleh kontradiksi. Oke? Sepakat ya? Tetapi saling menguatkan. Nah, ternyata di ayat Matius 1 nomor 25 dikatakan Yusuf tidak berhubungan dengan Bunda Maria sehingga Yesus ini dilahirkan. Kan begitu. Nah, penghujatan. Karena di ayat 19 dikatakan Yusuf ini. Ngopi Bang Ishak, jangan ngopi nggak kedengeran. Bang Ishak, ini abang mau report atau apa ini Bang Ishak dari tadi ngopi terus? Oke, Bang Baal lanjut. Terus itu. Oke, baik. Jadi Anda dengar aja, Bang. Saya ini hanya sedang membantu teman-teman Kristen kalau ditanya, mana datanya 100% manusia, 100% ilahi. Kan pelongo. Saya ajari gunakan Matius 1:18. Di sini dari ilahinya itu dari Roh Kudus. Nah, kemanusiaannya itu dagingnya itu dari Matius 1:19 dari Yusuf. Abang, kau kenapa jelaskan ulang-ulang? Tadi kau sudah jelaskan itu ayat sudah jelas di ayat 25 itu dan tidak berhubungan. Ngomongnya satu-satu. Tambah-tambah dari tadi. Di mana kata sperma bawa lagi ke kata keturunannya? Kata keturunan kalau diterjemahkan ke dalam itu ya sperma. Panas, anjir panas. Kau itu sembarang saja. Jadi di ayat 25, saya kan sudah baca, saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Di ayat 25 dikatakan bahwa Yusuf dengan dengar dulu. Santailah, nggak apa-apa. Harus dipilih. Di ayat 25, Yesus ini katanya Yusuf dengan Bunda Maria tidak berhubungan. Nah, ayat ini itu adalah penghujatan. Karena saya bilang itu menurut kau karena kau tidak meyakini. Ya, sabar dulu, Bang. Itu menurut kau itu penghujatan. Ada tulisan penghujatan di situ di mana? Iya, karena adakah tulisan penghujatan di situ? Baik. Boleh sebentar ya, izin Bang Ampi, mohon Bang Ishak ya. Kau yang tafsir dari tadi. Kiranya hanya selangkangan penjelasan satu-satu, tunggu dulu, satu-satu di Bang Ampi dulu deh, Bang Ampi. Adik, dia harus berhenti dulu saya nih kelihatannya. Nabinya mengajarkan selangkangan terus jadi nggak boleh, santai lah. Kita di sini kan nggak bisa. Kita kan sedang diskusi santai. Bang Ishak, Bang Ishak, gini Bang Ishak. Ini kan di sini dikatakan ada suami, ada istri, kan begitu. Makanya setelah suami istri, makanya dia meniat menceraikannya. Di ayat berikutnya malaikat melarang. Kan begitu ceritanya di ayat 25, katanya Yusuf adalah tidak mencetubuhi Bunda Maria sehingga Yesus dilahirkan. Kan begitu. Saya hafal, saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Nah, tapi kalau Yesus atau Yusuf itu dengan Bunda Maria tidak melakukan hubungan, berarti Bunda Maria maupun Yusuf ini orang terkutuk. Tidak mungkin. Itu ayat tadi saya bilang adalah ayat penghujatan karena seakan-akan bahwa Yusuf dengan Bunda Maria terkutuk. Karena apa? Suami istri, karena saya bilang Yusuf maupun Bunda Maria tunduk kepada hukum Taurat. Kan begitu. Nah, kalau dia ada tunduk kepada hukum Taurat, sesuai hukum Taurat, suami istri ini diwajibkan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini di Kejadian 1:28. Kan di Matius 25 itu bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan ibu Maria. Di situ dikatakan. Bagaimana Anda membuktikan bahwa itu adalah ayat yang tidak benar-benar ditulis? Bahwa itu adalah suatu penfitnaan dari ayat sebelumnya. Oke, baik ya. Makanya gini, saya bilang di ayat Matius 1:25 ini kan saya sudah sampaikan tadi, memang tertulis demikian. Tetapi ini bertentangan dengan ayat lain.
Saya maksudnya umat Islam ini cerdas-cerdas. Nah, ketika Anda berargumen begitu, akan ditanya lagi, berarti Yusuf dengan Bunda Maria ini orang terkutuk. Karena tujuan dari perkawinan sesuai ini, Kejadian 128 adalah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Kan begitu. Nah, kalau Bunda Maria tidak melakukan hubungan biologis dengan Yusuf, padahal dia suami istri, maka di sini akan menjadi orang-orang terkutuk. Di Ulangan 27-26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, yaitu perkawinan itu dianjurkan untuk beranak cuculah bertambah banyak. Itu perkawinan. Perkawinan itu suami istri. Yusuf suaminya Maria, Maria istrinya Yusuf. Gampang kok. Nah, di dalam Bible dijelaskan tujuan dari perkawinan dalam Bible ini. Saya baca ya. Tujuan dari pernikahan ini atau dalam perkawinan dalam Bible adalah dalam upacara pernikahan Allah berpindah mereka menjadi satu daging. Nah, dijelaskan lagi. Di dalam Bible dijelaskan lagi. Dalam perjanjian lama, Bang. Ini perjanjian baru nih, Bang. Ini satu daging ini. Sudah dinubuatkan dalam perjanjian baru itu bahwa untuk menggenapi firman-firman yang setelahnya dalam Yesaya, bahwa menggenapi bahwa akan lahir seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, ya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa ayat yang ke-25 itu adalah ayat yang tidak benar-benar dicatat atau tidak sesuai dengan konteks dari ayat-ayat sebelumnya, Bang? Baik. Jadi gitu ya. Jadi oke. Di ayat 25 ini saya bilang sedang menghujat perjanjian lama. Di perjanjian lama dibuatkan di Kejadian 128 bahwa suami itu dianjurkan beranak cucu dan bertambah banyak. Ini nubuatannya. Nah, kalau tidak melakukan ini, maka terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkatakan amin. Masa kita berkata, terkutuklah Yusuf, terkutuklah Bunda Maria, amin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, tujuan dari pernikahan tadi menurut Bible adalah saling mengenal dan menyatu, bekerja sama, mengusahakan dan memelihara taman sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, membagi seksualitas dengan pasangannya, memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi Kristus dan melayani Tuhan. Ini tujuan perkawinan. Tidak mungkin selama 9 bulan Yusuf dengan Bunda Maria, Yusuf hanya menggunakan jari. Ini Tidak mungkin hanya menggunakan jari tengah, Bang. Pemikiran Anda itu hanya menuju untuk selangkangan, tidak tahu bagaimana untuk hal itu menggenapi firman Tuhan yang telah dinubuatkan dari kitab perjanjian lama yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oke, baik. Jadi menurut Paulus nih, Bang, bukan menurut saya, Bang ya. Jadi menurut Paulus bahwa ada sperma Yusuf. Datanya di mana? Di sini, Bang, di Roma 1 ayat 3. Ada sperma Yusuf. Nah, bukan kata Islam loh ya. Islam itu jelas Isa alaihissalam ini tidak ada sperma, Bunda Maria tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Jangankan menikah bersuami istri, disentuh aja tidak. Luar biasa kalau Isa alaihissalam. Nah, menurut Paulus di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya, lihat, tentang Yesus, nih anaknya besar ya, tentang Yesus yang menurut daging. Nah, kita bicara daging, kemanusiaan Yesus menurut kemanusiaannya atau daging diperanakan dari keturunan Daud. Apa itu keturunan? Nah, kita cek ke original text. Dalam Yunani keturunan itu di sini klik ya 4690. Apa itu keturunan? Ternyata, Bang, ternyata ini adalah sperma Yusuf. Gampang kok. Jangan kan Yusuf dari mana, Bang? Karena itu menjelaskan bahwa itu Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan itu, ya betul, itu keilahiannya, Bang. Itu keilahiannya, betul. Itu tidak persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Oke. Anda paham tidak? Paham. Terus kemanusiaan seperti itu. Oke, jadi gini, Bang. Saya ulang ya. 25 itu adalah ayat penghujatan.
Oke bang, di Matius 1, saya ulang, di Matius 1 ini keilahiannya Yesus. Karena Yesus mengandung dari Roh Kudus, itu keilahiannya. Nah, kemanusiaannya, Dari Roh Kudus bang, bukan Yesus Oke. yang mengandung dari Roh. oke, dari Roh Kudus betul? Baca di depan bang. Betul ya? Nah, itu keilahiannya bang. Saya bantu. Saya di teman abang loh ya. Kan Muslim juga tanya, di mana datanya katanya 100% ilahi, 100% manusia. Nah ini 100% ilahi dari Roh Kudus. Nah kita bicara, ditanya lagi Muslim ini cerdas. Di mana 100% manusianya? Di sini, di ayat berikutnya. Ini Matius 1:18 dari Roh Kudus. Matius 1:19 ini dari Yusuf, suaminya Bunda Maria. Dari sperma Yusuf. Nah, ini 100% manusia, 100% ilahi. Begitu menjawab ucilin bang. Gampang kok. Makanya Assalamualaikum Bang Abu Hadid. Ya, lanjut. Oke, sedikit lagi ya. Jadi di sini teman-teman, jangankan Roh Kudus, jangankan Yusuf suaminya punya sperma, Roh Kudus juga punya sperma, Bang. Bagaimana Anda Sembarang kok itu. itu mempunyai sperma bang? Oh, bagus, pertanyaan bagus nih, Bang. Sembarang kok. Bang Ishak ini bagus nih, orangnya mau belajar ya. Tadi Itu setan itu. Janganlah, masa kitab suci dibilang Setan yang bilang Roh Kudus. Setan yang bilang Roh Kudus Lagi antara punya Bang sperma Ishak. roh itu tidak. Tunggu. Nggak dibolehkan berbicara dulu sebelum saya persilakan. Bang Ishak lanjut sama Bang Bal, silakan. Bang Ishak nih bagus nih, Bang Ishak ini bagus ya. Kenapa kasih dia terangkan dari tadi, berikan kita kesempatan. Nah, Iya, ini kan lagi dikasih kesempatan Bang Ishak dengan Bang Baal. Abang diam dulu satu-satu. Oke, dilanjut Bang Baal. Jadi gini ya, tadi kan Bang Ishak bagus ini. Kan saya bilang teman-teman Kristen kalau ditanya di mana sih Yesus 100% manusia 100% ilahi, saya bantu teman-teman Kristen. Kan kadang-kadang pelongo. Saya bantu gunakan Matius 1:18 bahwa Yesus 100% ilahi ini dari Roh Kudus. Begitu. Cuman Ucilin ini kan cerdas, dia kejar lagi. Di mana 100% manusia? Gunakan Matius 1:19. Bahwa Yesus ini dilahirkan dari Bunda Maria, yaitu suaminya dari Yusuf. Ini suami istri, berarti ada sperma. 5 bang, bahwa itu tanpa persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Menghujat itu. Bagaimana? Kan sudah bagaimana ayat itu adalah penghujatan bang? Saya kan sudah jelaskan, Yusuf maupun Bunda Maria adalah orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Tidak ada ayat yang pernah menghujat atau membantah ayat sebelumnya. Tidak ada ayat penghujatan bang. Oke, baik, makanya Bang, ayat dengan ayat itu saya bilang kitab suci ini harus terkorelasi, saling menguatkan. Kalau Yusuf adalah suaminya di Bunda Maria, itu berarti dialah suami istri. Kan begitu, suami istri itu melakukan hubungan biologis. Karena sesuai dengan perjanjian lama, sabar dulu Bang. Kan di Matius ayat yang ke-25, kan abang sudah mengerti bahwa itu tanpa persetubuhan antara Yusuf dengan Maria bang. Iya, saya bilang di Matius 1:25 dikatakan Yusuf dengan Bunda Maria tidak melakukan hubungan sehingga Yesus lahir ke bumi, kan begitu. Betul ya? Dikatakan tidak berhubungan di sana. Nah, kalau Yusuf itu tidak berhubungan, lalu di suami istri tidak berhubungan, tidak mungkin selama 9 bulan Yusuf hanya menggunakan jari tengah, Bang. Tidak mungkin. Itulah begini abangku, abang tadi kamu menjelaskan ini. Karena gini Bang, sesuai perjanjian lama dinubuatkan nih, kejadian lama, kejadian 1:28. Itu beda konteks itu perjanjian lama. Sabar dulu Bang. Saya bilang, saya ini Anda sedang menghujat Anda ini sedang menghujat Yusuf dengan Bunda Maria kalian ini. Saya bilang, kenapa Yusuf tidak berhubungan dengan Maria? Karena di ayat yang ke-21 itu malaikat Tuhan muncul kepada Yusuf dan berkata, "Jangan kau takut mengambil Maria sebagai istri." Jadi disitulah Yusuf taat sampai ke ayat 25 itu, dia tidak berhubungan dengan Maria. Iya betul. Karena betul. malaikat sudah mengatakan kepada dia. Iya, jadi itu kan saya udah jawab. Semua saya udah baca semua. Jadi di ayat 25, 24 ini kan dari 19 atau dari 18 saya bilang ini Yusuf dengan Bunda Maria ini suami istri. Nah, suami istri udah dinubuatkan dalam kejadian ya bahwa suami itu harus beranak cucu dan bertambah banyak.
Karena Yusuf maupun Abang Bunda sebenarnya abang yang bertanya Aduh. atau kita yang abang yang menjelaskan atau kita yang menjelaskan? Kan abang bertanya ke kita. Jadi Saya- kita yang menjelaskan. Saya kan tidak Baru sedang abang menjelaskan. tanggapi. Jangan abang yang menjelaskan terus. Saya kan tidak menjelaskan. Begini Saya abang, itu kita baca ayatnya begini. Dari ayat 18 sampai 19 itu kan dikatakan di situ Maria mengandung dari Roh Kudus, berarti tidak bersetubuh, tapi dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Sebagai ini makanya malaikat datang kepada Yusuf Nah, untuk mengatakan kalian lewat ininya, kalian lewat Sebab di 19-nya. dalam kandungannya itu Dia lewat 19-nya. iya Maria dikatakan di situ Maria 19 Apa, Maria ibu Yesus mengandung dari Roh Kudus 19 sebelum baca. hidup bersama Yusuf. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya malaikat Tuhan muncul dalam hidup dia Yusuf dia lewat ini. dan menyatakan kepadanya. Begitu. Jadi dia tidak berhubungan di situ sampai ayatnya yang ke-25 itu menerangkan secara jelas di situ. Oke, baik. Itu abang kan saya bilang. Abang. Jadi jangan framing. Bang Ampi, saya kan tidak sedang menolak iman Anda. Yang Anda pahami itu saya maklumi. Mungkin keimanan Anda kan seperti itu. Ya nggak maklumi, gereja mengajarkan demikian. Tetapi kan kita bicara akademis. Di sini Yesus ini, Bunda Maria ini hamil di luar nikah, kan begitu. Yesus ini hamil di luar nikah, yaitu masih tunangan, dia mengandung dari Roh Kudus, dia hamil. Iya. Kenapa? Betul kan? Betul. Yahudi. Nah, makanya kalau sudah perempuan hamil tanpa suami, maka itu akan mendapatkan hukuman. Makanya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Iya, itu di ayat 20, Bang. Itu di ayat 20, Anda harus nggak boleh loncat. Ayat 19-nya dulu. Itu tidak terjadi. Jikalau ia melahirkan ia mengandung dari Roh Kudus dan tanpa seorang suami, maka tradisi Yahudi, Bang, tradisi Yahudi akan menghukum perempuan yang hamil tanpa suami. Iya, betul. Oke, saya kan tidak membantahkan Bang Ishak dari tadi, kan gitu. Iya. Oke, baik. Anda tadi loncat ke 20. Di ayat 18 dari bertunangan dari Roh Kudus ini hamil dari di luar kandungan, kan begitu. Kemudian di ayat 19 jangan loncat ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Sabar dulu lah. Anda tadi bicara, saya diam. Jadi karena di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, suami istri dia. Yusuf mau menceraikannya. Di ayat 20 dilarang oleh malaikat. Kan begitu. Gampang kok. Berarti di sini betul ada suami istri. Nah, ini kita bicara tentang keilahi. Aduh, sabar dulu. Sudah, itu jangan diulang-ulang. Dalam tradisi Yahudi, jikalau perempuan itu tanpa suami, maka akan mendapatkan hukuman. Iya, makanya dinikahi. Makanya dinikahi oleh Yusuf, kan begitu? Iya, betul. Nah, bukan gampang kok. menikah tapi tidak bersetubuh. Jangan Anda pikir. Oke, nggak apa-apa. Di ayat 25 itu supaya menjadi pendamping, supaya kan dia hamil dari Roh Kudus. Oke, baik. Hamil dari Roh Kudus. Jika hamil kan dia ketahuan tanpa hamil itu tanpa seorang suami, maka ia akan mendapatkan hukuman. Oke, baik ya. Saya kan tidak menolak Anda bahwa di ayat 25 ini tidak berhubungan. Tetapi kalau Yusuf tidak berhubungan dengan Bunda Maria, maka Bunda Maria termasuk orang terkutuk. Artinya Yesus dilahirkan dari seorang ibu yang terkutuk. Itu bertentangan dengan ayat tadi yang 25. Itu adalah salah satu yang sudah dibuatkan dari kitab Yesaya. Oke, baik. Kenapa? Sabar dulu lah. Maksud firman tidak? Iya, Anda ngejokolarit ke firman. Sudah, jangan dulu ke firman dulu ini. Ayat-ayat sesuka hati. Anda dari tadi nggak pakai data, nyerocos. Oke, kita pakai data aja ya. Sebentar ya, sabar aja ya. Gini. Jadi saya tidak menolak bahwa memang di ayat 125 ini ada tertulis demikian.
bahwa Yusuf dengan Bunda Maria kan tidak berhubungan. Memang betul saya tertulis begitu. Tetapi kalau memang itu demikian, Yusuf tidak berhubungan dengan Bunda Maria, berarti Bunda Maria adalah Yusuf maupun Bunda Maria adalah orang terkutuk. Tidak mungkin Yesus dilahirkan dari seorang ibu yang terkutuk. Oh, datanya apa? Karena sudah dinubuatkan di Kejadian 1:28 bahwa suami istri itu dianjurkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Anda yang tidak paham penjelasan Iya, saya. ya kan nanti dibantah. Ya, jadi beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini tujuan perkawinan. Karena kalau Bunda Maria tidak melakukan hubungan biologis dengan Yusuf, maka dikatakan terkutuk dia. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Tidak mungkin 9 bulan Yusuf hanya menggunakan jari tengah. Tidak mungkin, saya bilang. Jangan Anda menjelaskan seputar serangkangan, Bang. Itu Ya, itulah suatu ayat yang menggenapi firman Tuhan yang sudah dinubuatkan dari kitab Yesaya, bahwa suatu saat ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang laki-laki yang akan menebus umat manusia, Bang. Jadi jangan menjelaskan tafsir ayat sesuka hatimu, Bang. Oke, baik. Kan sudah saya jelaskan, Bang. Oke, Dalam tradisi Yahudi, jikalau seorang perempuan hamil tanpa Aduh, ulang yang udah ke 10 kali loh abang ulang-ulang itu, nggak pakai ini. iya, ulang. mengerti sedikit lah. Udah oke, Bang. Saya tanya, Bang. Saya tanya. Sperma Yusuf. Oke, saya Datang dari Roh Kudus. Yusuf itu sebagai simbol bahwa dia sebagai pendamping. sebagai suami. Iya. Malaikat untuk mendampingi Maria. Karena Oke, baik. kan tradisi Yahudi, Bang. Tradisi Iya, betul. Yahudi, jika seorang perempuan hamil tanpa suami, maka akan mendapatkan hukuman. Oke, baik. Itu gak apa-apa, Bang. Itu kan pemahaman Abang. Tapi kan kita bicara data, Bang. Di sini, Bang, saya akan diskusi. Apa tujuan perkawinan? Tadi kan Yusuf mengawini Bunda Maria. Sabar dulu, Bang. Itu memang ada, tapi di situ sudah menyatakan, Bang. Ulang-ulang perkawinan terus. Masalahnya, Bang Ishak, ini dari tadi 10 bosan. kali hanya itu aja. Oke, jadi di sini. Abang tahu tradisi Yahudi tidak, sabar saya jelaskan. Oke, sabar dulu. Tadi dikatakan, sabar dulu, Bang. Tadi dikatakan bahwa di mana sperma katanya? Sperma. Menurut Paulus bahwa Yusuf ini Bunda Maria ada sperma Yusuf. Ada doubling, oi. Di mute lah, Ampi. Sperma Yusuf di mana, Bang? Di mute dulu kalau orang bicara, bacakan firman Tuhan itu harus hikmat, di mute. Nanti Tuhan marah loh. Oke, menurut Paulus, teman-teman, di Roma ayat 3 bahwa Anda yang tidak mengerti tradisi Yahudi. Sudah, jangan bicara tradisi, ini bicara sperma. Ini bicara 100% manusia dulu lah. Nanti tafsiran seputar sayangkangan, Bang. ini menurut Paulus loh ini. Aduh, kalian kalau mau menghujat Paulus silahkan. Di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging, ini daging bicara nih. Kemanusiaan. Dia bilang apa? Diperanakan dari keturunan Daud. Nah, keturunan Daud, nah menurut data nih ya, di Bible Alkitab nih ya, paralel ya. Keturunannya apa? Kita klik keturunannya apa? Ternyata keturunan ini kita klik di sini apa? Kalau kata keturunan memang sperma. Nah, ternyata sperma. Nah, kalau Anda sudah meyakini dari sperma, kenapa kalian ribut? Bang, sperma dalam adakah sperma Yesus di sini, Bang? Ini Waalaikumsalam warahmatullahi tantrum ulang dua ini betul, Bang. Iya, pusing saya. Bukan Satu-satu. Tetapi kami yang tidak mengerti tradisi Yahudi dan mensomot ayat itu untuk tafsirkan dengan sesuka hati seputar selangkangan. Si Ampi ini doubling Ampi ini ya. Dan terus membahas itu seputar selangkangan dan sesuka seenak hatimu. Loh, ini tulisannya sperma kok. Bang Api doubling, turun dulu sebentar. Oke, Bang Ishak lanjut. Bang lanjut. Jadi Ishak, bukan saya menafsirkan, menjelaskan, framing apa menghujat. Islam dilarang. Di sini dikatakan dari sperma.
Karena apa? Di Matius 1 ayat 1 Anda kan tidak menggunakan data. Di Matius 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Di Matius 1 nomor 6 Daud memperanakan Salomo dari istri Betseba. Di Matius 1 nomor, saya sampai hafal loh ya karena saya 14 tahun praktikan. Matius 1:16 katakan Yakobus memperanakan Yusuf, istri Bunda Maria melahirkan Yesus. Nah, di sini keturunan. Nah, keturunannya dari Yusuf. Nah, itu dari sperma Yusuf. Ini data loh, gampang kok. Nah, kemudian apa itu sperma, teman-teman? Kita kan harus tahu sperma ini apa. Kadang-kadang ada banyak yang nanya di bawah ini loh. Baal, apa itu sperma? Nah, di sperma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ini apa nih? Baca. Mani, Bang. Mani. Jadi saya bilang, kemudian apakah Yusuf Raja yang punya sperma? Tidak. Roh Kudus juga punya sperma. Oh, mana datanya Baal? Kamu kok ngarang? Nah, di sini kita ya. Tadi definisi sperma nanti kita baca di sini ya. Sperma ini banyak nih ya. Tapi di manakah Roh Kudus punya sperma? Baca di sini. Di 1 Yohanes 3 nomor 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, Yesus dari Allah lahir, makanya disebut anak Allah, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi. Benih Allah, ya kan? Benih Allah, tetapi dalam dia dan dia dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yesus lahir dari Allah katanya. Dia dari benih ilahi. Nah, apa itu benih ilahi? Kita cek. Ternyata benih ilahi nih, kalau kita klik benihnya, kita cek ya benih ini apa nih? Ternyata di sini apa? Benih ya, ini nih. Benih atau di sini apa dikatakan benih Allah. Ya, benih Allah atau benih ilahi. Benih Allah, benih ilahi sama saja. Kita klik ke bawah, benih ini apa? Kita klik ya. Nah, sperma juga. Roh Kudus punya sperma. Gampang kok. Jadi Yesus ini dilahirkan 100% ilahi, 100% manusia. Itu ada sperma Roh Kudus dan sperma Yusuf. Gampang kok. Masa Roh Kudus punya sperma, Abang Abu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada ya. Tapi ini ya. Lanjut. Karena ini adalah data, kita tidak boleh menolak. Ini adalah kitab suci mereka yang harus kita hormati. Ya, sebagai anak bangsa tidak boleh menafsir, premi, apalagi menghujat. Memang Roh Kudus punya sperma. Ada aja. Sok lanjut. Lanjut Bang Abu Hadid. Assalamualaikum Bang Abu Hadid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, ya Ustaz. Halo. Lanjut. Iya, Bang Ampi, silakan. Ya, terkait itu ayat tadi yang Abang katakan bahwa itu bersetubuh Maria dan Yusuf itu, kalau di dalam bahasa asli kita ini bahasa orang Yahudi itu erusin atau kidusin, yang berarti ini tahap pertama dalam pernikahan. Pasangan dianggap terikat secara hukum dan religius meskipun mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Jadi itu mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Pertunangan ini begitu mengikat sehingga jika hubungan tersebut berakhir, diperlukan suatu cerai untuk membebaskan pihak perempuan. Begitu. Jadi tradisi Yahudi itu dikatakan bertunangan itu sudah terikat. Makanya dikatakan di situ dia itu diam-diam mau menceraikan istrinya. Begitu. Jadi bukan pernikahan itu yang bersuami istri langsung menikah dulu, tinggal sama-sama baru disebut bercerai. Tapi dalam hukum tradisi Yahudi itu bertunangan itu harus memerlukan surat cerai, makanya ditulis di situ dia diam-diam untuk menceraikan Maria. Begitu. Jadi jangan tafsir ke sana kemari. Begitu. Oke, selesai. Bang Ampi mute dulu. Sekarang Muslim, silakan. Fatollah insyaallah. Kok pada diem semua? Ya udah aku yang ngomong. Ya boleh ya. Ya silakan. Bang Ampi ini kalau baca itu lompat-lompat kayak kodok. Nomor 19-nya itu coba dibaca.
tetapi suaminya, Yusuf suaminya. Apa arti suaminya? Iya, suaminya di situ. Abangku tadi saya sudah menjelaskan menurut itu Apa? Yahudi Kau bilang itu tadi, bilang itu suaminya, kau bilang masih tunangan. Kau pikir aku butuh? Ini itu merupakan tahapan pertama dari pernikahan. Pada tahapan ini pasangan dianggap terikat secara Jangan hukum sok dan tahu, Le. meskipun mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Jangan menipu. Pertunangan ini begitu mengikat sehingga jika hubungan tersebut berakhir, Aku masih belum selesai, kau potong-potong, kau ngomong kami diam loh. Perempuan. Ampi. Nah, tahap kedua itu baru nisul Bateraimu yang berarti menikah. Baterai alcau. Tahap pertama itu sudah harus memerlukan surat cerai untuk menceraikan seseorang. Ampi, aku lagi Oke, ngomong. Bang Ampi. Tadi kan Bang Ampi kami diam semua, Bang Ampi bicara. Sekarang gantian Bapak Doti yang bicara. Bang Ampi diam dulu. Oke, dijawab dulu Bang Bapak Doti, silakan. Iya, ini mental penjajah ini macam begini Kristen ini. Orang belum dipersilakan potong-potong. Jangan memalukan Kristen kau ya. Bapak Doti lagi ngomong, kau diam dulu. Dengarkan dulu. Aku tadi mendengar kau tidak sebut di situ nomor 19. Matius 1 nomor 19. Begini firman Tuhan. Karena Yusuf